Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Irwan Suksin SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2401111252. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Pancamarga, Kolimasang, Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah dengan model pembelajaran PBL, guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Sudah begitu banyak hal-hal di luar sana yang sudah kita lakukan, sudah kita lalui, dan hari ini kembali kita bertemu di sini di ruangan ini untuk membicarakan materi lanjutan yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Pak Guru berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Memastikan kalau kalian dalam keadaan sehat, maka coba berikan senyuman yang paling manis yang kalian miliki. Coba semuanya senyum, senyum. Seharusnya tidak ada yang kalah manisnya dengan Pak Guru di dalam sini. Senyum Adel, senyum. Malu-malu lagi, oke. Pas. Ada yang terpaksa senyum, ada yang pura-pura senyum, dan ada yang dalam hati mengatakan, buat apa senyum? Alasan Pak Guru ingin memberikan atau menyuruh adik-adik senyum artinya kita memulai segala sesuatu dengan hati yang lapang, hati yang tenang. Sama halnya dengan kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya segala apapun aktivitas yang kita lakukan, maka mulailah dengan berdoa, termasuk dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Awali dengan doa. Insya Allah segala apapun yang kita doakan nantinya akan dijawab oleh Sang Pengabul doa. Pak Guru minta dengan sangat hormat Fitri pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
akan dijawab oleh Sang Pengabul doa. Sehingga selama pelajaran kedepannya semua kita cepat untuk terserap segala apapun yang Pak Guru sampaikan sebentar. Dan yang terpenting adalah selama pelajaran kedepannya kita selalu dan senantiasa untuk menjadikan itu sebagai sebuah rujukan untuk mendapatkan amal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Pak Guru melanjutkan pelajaran kita, alangkah lebih baiknya Pak Guru mencoba memastikan kira-kira ada di antara kita yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, alhamdulillah. Itu artinya bahwa adik-adik sekalian pada kesempatan hari ini sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan sehat, bugar semuanya. Pak Guru berharap bukan hanya kesehatan saja yang kalian sudah persiapkan, tapi lebih ke persiapan secara persiapan mental kalian untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Bukan hanya kesiapan tentang kesehatan saja yang terpenting, tapi kerapian juga jauh lebih penting. Itu menandakan bahwa kalian sudah siap atau belum untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, yang belum rapi dan yang belum tempat duduknya, pakaiannya, posisi duduknya, kursi mejanya, oke bagus. Kenapa Pak Guru mengharuskan kalian harus rapi dalam tempat duduk, dalam pakaian? Itu juga menandakan bahwa kita sudah siap atau belum untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ingin memastikan bahwa kesiapan itu juga termasuk dengan masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya? Ada yang masih ingat materi pada minggu pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Vira? Pelestarian alam dan lingkungan. Pelestarian alam dan lingkungan. Ternyata materi yang sebelumnya itu kita bicara tentang pelestarian alam dan lingkungan. Nah, hari ini kita bicara tentang mendalami iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang iman kepada kitab, maka pelestarian alam itu juga sudah dibicarakan di dalam semua kitab. Bagaimana kita mencintai alam sekitar, bagaimana kita mencintai orang-orang yang ada di dalamnya, bagaimana kita mencintai segala apapun yang ada di alam sekitar, manusia, bagaimana kita mencintai hewan, bagaimana kita mencintai alam, tumbuhan dan sebagainya. Jadi, ketika kita bicara tentang rukun iman atau yang kita bicarakan di sini adalah iman kepada kita, maka ada kaitannya dengan materi yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu pelestarian alam, lingkungan sekitar dan sebagainya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Pak Guru minta tadi dibacakan dulu. Tujuan kegiatan memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang kitab-kitab, otomatis bukan hanya satu kitab saja yang kita bicarakan. Ada kitab-kitab lain yang selain Al-Quran juga akan kita bicarakan. Dan yang terpenting adalah kita mencoba untuk memahami makna yang ada di dalam semua kitab itu. Bukan hanya tentang makna Al-Quran saja yang kita bicarakan, tapi tentang makna-makna dari kitab-kitab yang lainnya. Kita mencoba untuk mengupas tuntas segala apapun yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Oke, pas. Sebelum kita mulai, aku ingin memastikan bahwa adik-adik sekalian sudah punya pegangan sebelumnya tidak tentang iman kepada kitab Allah hari ini. Pak Guru ingin bertanya sedikit. Oke, ada yang tahu berapa jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT kepada para nabi dan rasul? Ada yang tahu? Saya Pak, 10. Nomor 10. Ada yang lain? Enam. Ada yang lain mungkin? 4 Fitri. Indah, ada yang lain? Fitri yang 4. Saya Pak, 4. Oke. 4 ya. Kita sepakat dengan 4 ya. Iya. Memang bicara tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 4. Jadi bukan 10, bukan 6 dikit. Jadi kitab itu hanya diturunkan 4 saja. Ada yang tahu keempat nama kitab-kitab yang diturunkan itu? Ada yang tahu? Al-Quran. Al-Quran. Oke. Kira? Zabur. Oke, bagus. Injil. Oke, bagus. Taurat. Bagus. Ada yang lain? Pas. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Oke, bagus. Adakah di antara kalian yang tahu nama nabi dan rasul penerima kitab?
Oke, pas. Jadi kepada ya, bukan dari. Jadi diturunkan itu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, termasuk dan 4 kitab-kitab. Oke, adakah di antara kalian yang tahu tentang makna yang tersirat di dalam 4 kitab itu? Ada yang tahu makna yang ada di dalam kitab Injil itu apa saja? Atau makna yang ada di dalam kitab Taurat itu apa saja? Atau mungkin ada yang tahu makna yang ada di dalam kitab Zabur? Terpenting ada yang tahu tentang makna yang ada di dalam kitab Al-Quran? Itu yang akan kita bahas hari ini. Berhubungan kalian belum tahu, maka kita akan mencoba membahas semuanya tentang apa saja makna-makna yang ada di dalam keempat kitab itu. Pak Guru berharap dalam pembelajaran sebentar kita semua diharuskan untuk selalu senantiasa untuk lebih fokus, serius, sehingga segala pelajaran bisa diterima dan terserap masuk ke dalam teman-teman sekalian. Sebentar, Pak Guru akan bagikan kalian dalam berapa kelompok yang 48 orang. Jadi Pak Guru bagikan kalian dalam 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Jadi di dalam kelompok itu kalian akan mencoba membahas segala sesuatu yang nanti Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Segala apapun yang akan kalian kerjakan sudah Pak Guru tuangkan di dalam LKPD itu. Baca baik-baik LKPD-nya dan kalian kerjakan segala apa yang ada di dalamnya. Sekarang Pak Guru bagikan kalian dalam 2 kelompok. Oke. Bangun baik kelompoknya dulu. Silakan. Jadi kelompok yang sudah terbagi ini, sebentar Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. LKPD ini nanti kalian akan kerjakan di dalamnya. Segala apapun yang ada di dalam sini Pak Guru sudah bagikan, sudah tuliskan semuanya. Tinggal kalian baca baik-baik yang ada di dalamnya, tinggal dikerjakan saja. Oke, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan. 1. Nah, dikerjakan dulu LKPD-nya. Ini. Oke, lihat Bapak dulu, LKPD. Ada beberapa soal yang ada di dalam itu. Kalian kerjakan segala apapun yang dituangkan di dalam, Pak Guru sudah tuangkan di dalam LKPD itu. Kerja, baca baik-baik, baru kerjakan. Segala apapun yang tidak jelas atau butuh pertanyaan-pertanyaan, lanjut tanya ke Pak Guru saja. Jangan tanya sama teman, takutnya nanti akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan apa yang Pak Guru sampaikan di sini. Mengerti ya? Mengerti. Oke. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan LKPD-nya. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang.
kelompoknya masing-masing tadi. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kalian maju untuk membacakan hasil diskusi kalian masing-masing, kita santai-santai dulu. Kita speaking satu kali dulu. Oke, semuanya bangun. Aku maunya semuanya berdiri. Berdiri. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam speaking ini? Oh, Fitri. Silakan Fitri. Terserah mau speaking apa, terserah Anda. Silakan. Pelajar Pancasila. Oke, pas. Terima kasih semuanya. Sit down, please. Bagus sekali. Oke, setelah sedikit tadi, oke, Pak Guru yakin kita semuanya sudah fresh nih. Sehingga ketika membacakan hasil diskusinya, teman-teman sekalian sudah dalam keadaan fresh, sudah dalam keadaan bom, sehingga ketika membacakan juga enteng, ketika memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga plong saja. Oke. Waktu berikutnya kami berikan kesempatan dengan sangat hormat kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membacakan pertanyaan sudah video dan dijawab sudah dahulu. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Apakah ada pertanyaan? Apa yang terjadi ketika Allah tidak menurunkan kitab kepada umat manusia? Tidak ada pedoman hidup bagi manusia. Apakah pas? Pas. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Luar biasa. Kesempatan berikutnya dengan penuh rasa penasaran, kami persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan kami berikan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh teman kita semua. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sebelumnya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi sebagai seorang mukmin, umat Islam diwajibkan meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Jelaskan bagaimana cara meyakininya. Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar kesadaran saling menghargai dan menghormati. Meskipun kitab suci berbeda-beda, Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yakni nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama. Namun, perjalanan sejarah menyebabkan pemahaman dan praktik
dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk kita semuanya dulu. Sudah dua kelompok membacakan hasil diskusinya. Pak Guru yakin bahwa sangat luar biasa penampilan. Ada yang membaca bagaimana kalau seandainya pertanyaan tadi ada yang menarik. Apa yang akan terjadi kalau seandainya Allah SWT tidak menurunkan kitab itu kepada umat manusia? Jawab langsung oleh teman-teman dari kelompok 1. Manusia tidak akan memiliki yang namanya pedoman hidup. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin menyampaikan materinya. Sebenarnya apa yang kalian sudah diskusikan tadi, apa yang kalian sudah tanyakan, dan ada yang mencoba untuk menanggapi, materinya adalah mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah dibacakan juga oleh saudara Fadil tadi adalah memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah penjelasan tadi, ketika kita bicara tentang kitab-kitab, maka sudah pasti banyak yang sudah disebutkan oleh Fira tadi. Ada kitab suci Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa AS, Tauratnya kepada Nabi Musa AS, dan Zabur kepada Nabi Daud AS. Semua kitab-kitab itu diturunkan, dan di sini kita sudah memberikan jawaban bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menurunkan kitab suci itu kepada umat manusia, tentunya manusia tidak memiliki yang namanya pedoman hidup. Yang terpenting yang harus kita bicarakan hari ini adalah memahami makna dari iman kepada kitab-kitab Allah itu. Oke, pada poin berikutnya, sebelum kita ke memahami makna, kita ke pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para rasul-rasulnya dalam bentuk kitab-kitab. Ada dalil naklinya, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu berarti bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah di dalam semua kitab, kita bicarakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, itu bicarakan tentang Al-Quran, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Segala apapun yang bersumber dari Allah, maka tidak ada barang siapapun yang mampu untuk meragukan keadaannya atau kebenarannya itu. Oke, pada poin berikutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan sudah disebutkan tadi. Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, dijadikan sebagai panduan hukum syariat untuk Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS yang berisikan tentang pujian, doa, dan hikmah. Berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS yang berisikan tentang ajaran, kasih sayang, dan tauhid. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bicara tentang kitab-kitab berbeda sedikit dengan Al-Quran. Kalau ketiga kitab yang lain itu diturunkan kepada Nabi untuk umat tertentu dan di masa tertentu. Ingat ya, untuk umat tertentu dan di masa tertentu. Katakan saja Taurat diturunkan kepada Nabi Bani Israel, di umatnya Bani Israel saja, untuk panduan hidup, untuk pedoman hidup orang-orang Bani Israel. Sama halnya dengan yang Zabur dan Injil. Tapi bicara tentang Al-Quran, dia dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang zaman. Oke, berikut keistimewaan Al-Quran. Kita mencoba untuk lebih terperinci lagi dan kitab-kitab yang lain kita ke Al-Quran. Pak Guru minta Fadil ya, baca keistimewaan Al-Quran dulu. 1. Kesempurnaan melengkapi kitab sebelumnya. Oke, pas. Kita satu-satu ya. Kesempurnaannya melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Ibaratnya kitab-kitab yang lain itu memang ada hal yang membicarakan tentang tauhid, ada hal-hal yang membicarakan tentang pujian, ada hal-hal yang berisikan tentang doa. Tetapi
di dalam Al-Quran itu hal-hal yang sudah dibicarakan dan belum lengkap isinya, Al-Quran melengkapi. Itulah salah satu keistimewaan dari Al-Quran sendiri. Dia melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Pada yang kedua, relevansi, cocok untuk semua zaman dan tempat. oke, tadi sudah perlu sampaikan bahwa perbedaan kitab yang lain berlaku di satu zaman dan untuk satu kaum saja. Al-Quran berlaku untuk semua zaman sampai kiamat dan untuk semua umat dalam umat manusia. Katakan saja. Oke, berikut yang ketiga, otentik, terjaga keasliannya. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu merubah isi dari Al-Quran. Ada yang suka puisi juga, puisi. Ada yang baca puisi? Oke, tidak ada ya. Oke, puisi itu dengan sayap-sayapnya, dengan rima-rimanya yang luar biasa. Bagus sekali rima-rimanya. Atau katakan saja pantun. Pantun itu biasanya nanti sampiran dan isinya itu nanti akhirannya sama semua. Ya, atau pantun yang lagi viral-viralnya sekarang itu ubur-ubur ikan lele. Ada yang tahu? Nah, itu oke. Dan kalau seandainya ada yang intinya bahwa rima dan akhiran dari pantun dan puisi itu berusaha untuk menampilkan kosakata yang luar biasa. Ternyata Al-Quran sudah mendahuluinya. Al-Quran sudah berbicara tentang rima-rima yang bagus. Kata saya kita mulai dari Al-Fatihah saja. Misalnya Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya hin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya min. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Akhirnya hin. Maliki yaumiddin. Nah, akhirnya kita bicara tentang rima, maka sudah dibuktikan oleh Al-Quran memiliki rima yang sangat luar biasa, sehingga sulit untuk ada orang yang merubah keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Berikut fungsi utamanya ada untuk petunjuk hidup, penjelas hukum dan sebagai pengingat. Petunjuk hidup sudah pasti. Untuk penjelas hukum, Al-Quran itu lebih banyaknya juga berisikan tentang syariat atau hukum-hukum. Kau lakukan ini, hukumnya begini misalnya. Hukum orang Islam ketika berjabat tangan dengan lawan jenis misalnya. Atau hukum orang Islam ketika beradu pandang dengan lawan jenis. Hukum orang Islam ketika kita bertetangga, kita harus buat apa. Hukum orang Islam yang ketika menjaga antara teman. Ada yang kita bicarakan hablu minallahnya dengan Tuhan, dengan Allah. Ada yang kita bicarakan dengan hablu minannas, manusia dengan manusia. Oke, isi pokok dalam Al-Quran ada akidah, ada ibadah dan muamalah. Ibadah yang kita bicara tentang hubungan seorang manusia dengan Allah, muamalah itu hubungan manusia dengan sesama manusia, atau disebut dengan hablu minallah dan hablu minannas. Syariat hukum, akal budi, tarik atau sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Hikmahnya memahami petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika kita punya kitab, maka kita sudah bisa memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah sudah pasti dan membentuk akhlak yang mulia. Ketika orang-orang yang sudah menguasai semua isi dari kitab, sudah pasti terbentuk akhlak yang mulianya. Yang berikutnya adalah menghargai kitab suci sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca dan memahami isi dari Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, menjaga adab terhadap kitab suci dan menggunakan kitab Allah SWT sebagai solusi dalam kehidupan. Apapun masalah, apapun kendala dalam hidup dan kehidupan, solusinya cuma satu, Al-Quran dalam keluarnya. Oke, materinya hanya itu saja. Aku berharap semua apapun yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik. Hampir di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, untuk memastikan bahwa kalian sudah terima apa belum, apa yang perlu sudah sampaikan, maka Pak Guru ingin adakah di antara kalian yang mampu untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ada yang mampu memberikan kesimpulan? Tunggu ya, ke Indah dulu Indah. Kitab suci sebagai pedoman.
kitab suci sebagai pedoman. Oke, bagus. Kita tepuk tangan. Diki, Kitab suci sebagai petunjuk. kitab suci sebagai petunjuk. Bagus, tepuk tangan. Fitri, agar hidup lebih terarah. agar hidup lebih terarah. Oke, coba. Ada yang lain? Oke. Intinya adalah ketika kitab suci itu ada, tujuannya sama, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, biar hidup lebih terarah. Karena sesungguhnya di dalam kitab suci itu berisikan tentang semuanya itu. Terlepas dari sebagai petunjuk, sebagai pedoman agar hidup lebih terarah, kitab suci itu juga berisikan tentang hukum, juga berisikan tentang sejarah-sejarah, juga berisikan tentang ketentuan-ketentuan atau penjelasan-penjelasan dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah disampaikan di penghujung tadi bahwa apapun masalah dalam hidup dan kehidupan, solusinya cuma satu. Al-Quran adalah solusinya. Kitab suci itu berisikan semua apapun yang ada, apapun yang dihadapi oleh manusia, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka apa yang sudah disampaikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai agar hidup lebih terarah dan sebagainya, itu ada benarnya. Karena sesungguhnya fungsi dari kitab suci kurang lebih seperti itu. Oke, materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ketika kita menjadi pribadi yang jujur dan amanah, maka patokannya, landasannya cuma satu. Merujuklah kita kepada kitab suci. Karena sesungguhnya apapun yang kita bicarakan semuanya itu harus merujuk kepada kitab suci. Mau jadi jiwa yang amanah, mau jadi jiwa yang jujur, rujukannya ke kitab suci. Sehingga orang-orang yang gini, orang-orang yang sudah tahu tentang kitab suci, baca, memahami isinya, sudah mengamalkan, sudah pasti menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Kembali koreksi diri, apakah saya sudah menjadi orang yang jujur, apakah saya juga termasuk orang-orang yang amanah. Kita kembali koreksi diri kita masing-masing. Nadir, sudahkah jujur untuk hari ini? Sudahkah jujur untuk hari ini? Jujur minimal kepada diri sendirilah. Saya belum bisa, maka saya harus belajar biar bisa. Nah, itu artinya jujur. Ada orang yang begini, ketika untuk diri sendiri saja mereka tidak jujur. Dia sebenarnya tidak bisa. Tapi sok-sok bisa, biar kelihatan bahwa dia juga bisa. Itu sama halnya dengan dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Kita harus mengakui bahwa kelemahan kita di mana, maka kita akui. Mengakui kelemahan adalah bentuk kejujuran terhadap diri kita sendiri. Berikutnya adalah amanah. Amanah artinya gini, apapun yang sudah dipercayakan, maka kita mencoba untuk menjalani semestinya. Kita sebagai umat manusia itu, Allah SWT sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita ke dunia itu cuma satu, beribadah. Sekolah hadir juga bentuk ibadah sebenarnya. Kita mencari ilmu juga bentuk ibadah. Orang-orang di luar sana mencari pekerjaan, ngojek, tani atau merantau dan sebagainya, juga pada dasarnya mereka sedang beribadah. Karena sesungguhnya menafkahi keluarga, mencari perekonomian yang cukup memadai, mencari ilmu, pergaulan antara teman dengan teman, itu juga sebenarnya bagian dari ibadah. Sebagaimana sudah dicantumkan di dalam Al-Quran tadi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ketika si Madil senyum dengan Diki, itu juga bagian dari ibadah. Karena sekecil-kecilnya ibadah adalah memberikan senyuman yang paling manis kepada saudaranya. Setelah kita di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan kalian selama awal pertemuan kita dan sampai dengan di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang bisa menggambarkan perasaan hari ini. Saya Pak, Fitri, senang ya Fitri? Iya Pak. Oke, bagus. Ada yang lain mungkin? Bahagia. Diki bahagia. Bagus. Yang lain mungkin? Gembira. Fitri, Indah, gembira, happy. Oke, bagus. Yang
mungkin sama ya, sama dengan yang lainnya, oke, bersama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi pada dasarnya perasaan kalian maka tidak hanya bentuk perasaan saja. Tidak hanya bentuk perasaan, apapun yang kalian sudah terima, pulang ke rumah dan ejawantahkan ataupun aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Atau kalian mungkin nyatakan kalian, nanti ketika bertemu dengan si ini kita harus buat begini. Itu adalah bentuk dari isi dari Al-Quran atau isi dari kitab-kitab yang lain dan sebagainya. Karena sesungguhnya semua kitab dan semua agama juga bicara tentang hal-hal yang baik. Nah, kita berpedoman kepada Al-Quran hari ini. Ingat, kita cuma meyakini bahwa 4 kitab itu ada, tapi kita harus mengimani Al-Quran dan isinya. Karena bicara tentang Al-Quran, dia sudah menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Nah, kita harus mengimani dan percaya pada Al-Quran dan isinya. Ternyata kita sudah di penghujung. Kita di penghujung. Pak Guru mengucapkan limpah terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berpartisipasi dengan begitu baik, antusiasnya yang sangat luar biasa dalam pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata, mungkin ada yang kurang dari Pak Guru sebagai manusia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun ada kelebihan itu datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang maka itu sebagai manusia yang tidak terlepas dari salah dan khilaf. Akhir kata, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.